Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab pertama ya. Tapi sebelumnya ya, Ustadz mau tanya kabar dulu nih. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat ya? Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan gitu ya, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita secara rutin seperti biasa seperti itu ya. Nah, juga Ustadz menghimbau kepada anak-anak sekalian ya untuk selalu menjaga kebersihan ya, terutama kita menjaga kebersihan tangan kita ya, terus juga rajin-rajin cuci tangan, terus juga ketika keluar rumah itu kita pakai masker seperti itu ya, terus juga selalu menjaga jarak karena kita masih dalam masa pandemi seperti itu ya. Jadi mohon untuk diperhatikan ya, protokol kesehatannya dalam keseharian kita seperti itu, karena hal itulah yang bisa kita ikhtiarkan untuk menghindari maksudnya kita mencegah kita tertular dari virus corona. Baik, langsung saja kita awali ya pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kemarin itu kita sudah membahas tentang nilai-nilai Pancasila ya, nilai-nilai Pancasila ya, dalam penyelenggaraan negara. Nah, apa saja nilai-nilainya ya? Ada nilai dasar gitu ya, ada nilai instrumental, terus juga ada nilai praksis. Nah, kalau masih ingat ya, nilai dasar itu merupakan nilai-nilai dari kelima Pancasila seperti itu ya, kelima Pancasila ya. Jadi ya, Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia gitu ya, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maksudnya nilai dasar itu adalah nilai kelima sila Pancasila. Nah, kalau nilai instrumental itu adalah nilai-nilai yang diaplikasikan ya, nilai-nilai Pancasila yang diaplikasikan ya, dalam bentuk peraturan perundang-undangan ya. Jadi dalam undang-undang dasar itu juga memiliki nilai-nilai Pancasila, karena dalam pembukaan undang-undang dasar itu tercantum nilai-nilai Pancasila atau tercantum sila-sila Pancasila ya, sila-sila Pancasila. Nah, selanjutnya untuk yang nilai praksis itu adalah nilai yang kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Misalkan kita dalam kehidupan kita di keluarga, kehidupan kita di masyarakat gitu ya. Nah, itulah nilai praksis yang langsung kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga kita kemarin sudah membahas juga tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara ya. Itu pada kekuasaan ya, ada kekuasaan horizontal dan juga ada kekuasaan vertikal seperti itu ya. Nah, kalau kekuasaan yang horizontal itu bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat teraplikasi pada kekuasaan eksekutif ya, kekuasaan presiden yang dipegang presiden, terus juga konstitutif, maksudnya kekuasaan yang berada pada hukum seperti itu ya, pada undang-undang, juga kekuasaan legislatif yang dipegang DPR, MPR, terus juga yudikatif yang dipegang oleh MK, terus juga kekuasaan inspektif ya, terus juga ada kekuasaan moneter ya. Kalau inspektif itu kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ya, yang dipegang oleh BPK ya. Kalau moneter itu yang dipegang oleh kementerian tentunya, Kementerian Keuangan seperti itu ya. Terus juga
ada juga nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam misalkan kementerian negara seperti itu ya, dalam kementerian, terus juga dalam bidang non kementerian seperti itu. Nah, itu mungkin sekilas ya ingatan untuk menyegarkan ingatan kita ya pada materi-materi yang kemarin seperti itu. Nah, untuk hari ini ya, kita akan membahas ya tentang masih nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara ya. Tapi di bagian C ya, yaitu partisipasi warga negara dalam mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam Pancasila itu memiliki nilai subjektif dan nilai objektif ya. Yang dimaksud nilai subjektif ya, yang dimaksud dengan nilai subjektif dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Jadi nilai subjektif itu adalah bagaimana nilai-nilai tersebut itu original ya, dari warga atau dari warga negara asli sebetulnya, dari hasil pemikiran kita gitu ya, dari hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Baik, selanjutnya yaitu nilai objektif ya. Kalau nilai objektif itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, juga diakui keberadaan dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat diakui ya, diakui keberadaannya, kebenarannya ya, oleh bangsa-bangsa lain, oleh negara-negara lain. Ya, bagaimana kita bangsa Indonesia itu sudah menjadi ciri khas bahwa bangsa Indonesia itu memiliki ideologi Pancasila atau mensifati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Baik, selanjutnya ya dalam ya mendukung nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam peraturan dan kebijakan pemerintah, itu warga negara dapat berpartisipasi menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan mendukung penerapan kebijakan ya, maksudnya mendukung peraturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah atau dibuat oleh pemerintah. Nah, caranya dengan mematuhi peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ya, bahkan turut serta seperti memberikan bantuan pendidikan melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA ya. Terus juga memberikan beasiswa seperti itu ya. Nah, itu juga merupakan bagaimana cara ya untuk mematuhi atau mentaati perintah ya atau kebijakan dari pemerintahan seperti itu ya. Selanjutnya selain itu juga ya, seperti kita mematuhi peraturan dapat diwujudkan dalam taat pajak ya, seperti kita membayar pajak, terus juga taat lalu lintas ya, dalam berkendara ya, kita juga harus memakai helm seperti itu ya. Terus juga kita harus punya SIM, punya STNK seperti itu ya. Terus juga harus taat rambu-rambu lalu lintas gitu ya, lampu merah gitu ya. Terus juga rambu-rambu yang lainnya seperti itu ya, yang dilarang parkir, dilarang stop dan sebagainya. Kita harus mengetahui hal itu semua seperti itu ya. Dan penerapan sikap toleran dalam kehidupan ya. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan sikap toleransi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dengan teman, baik itu juga dengan keluarga gitu ya, dengan tetangga gitu ya, atau kerabat yang lainnya. Nah, selanjutnya ya, dalam mendukung nilai Pancasila itu juga tercermin dalam penggunaan bahasa ya dalam kegiatan pendidikan atau belajar mengajar ya, seperti kita sekarang itu juga merupakan perwujudan dalam mendukung nilai-nilai Pancasila ya.
terus juga forum pertemuan resmi ya, rapat maksudnya, terus juga surat menyurat resmi atau kedinasan gitu, dan dalam bentuk dukungan terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila tadi ya juga bisa diimplementasikan seperti kita menggunakan bahasa Indonesia, terus juga selalu mengadakan atau hadir dalam pertemuan-pertemuan seperti itu ya, terus juga menggunakan atau membuat surat menyurat resmi ya, kedinasan dan seperti ini. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara ya. Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus menyadari bahwa negara Indonesia itu merupakan negara yang religius gitu ya, walaupun bukan negara Islam, tetapi kita juga merupakan negara yang memiliki nilai religius yang tinggi seperti ya, nilai keagamaan yang tinggi, yang kental. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai keagamaan kita yaitu Islam itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu ya, tentunya. Jadi kita juga saling menghormati antar umat beragama ya. Kita juga istilahnya menjalankan ibadah dengan tenang seperti itu ya, dengan nyaman dan sebagainya. Selanjutnya ya, rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu memiliki makna kepaduan sifat-sifat keadaan serta hakikat negara dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis ya, maksudnya bagaimana sifat-sifat kita manusia ya, dan keberadaan hakikat negara gitu ya. Karena negara kita itu memiliki suatu ciri khas, yaitu ciri khasnya ini memiliki karakter Pancasila seperti itu ya. Bagaimana kita bisa ikut langsung terjun ke masyarakat ya, turut membantu dalam pekerjaan-pekerjaan umum, misalkan seperti membersihkan selokan seperti itu, terus juga kebersihan lingkungan yang lainnya seperti itu ya, dan sebagainya. Baik, selanjutnya persatuan Indonesia adalah kunci semangat dan sumber motivasi sampai tercapainya Indonesia merdeka. Jadi bagaimana kemerdekaan itu merupakan menjadi penyemangat kita untuk melakukan hal-hal yang baik ya, untuk mengisi kemerdekaan itu secara utuh. Nah, seperti halnya nanti ya, sebentar lagi kita menyambut kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Nah, kita dalam mengisi kemerdekaan itu, menyambut hari kemerdekaan itu, kita mengadakan lomba seperti ya. Harapannya anak-anak bisa ikut semua dalam kegiatan lomba ya. Ada lomba memasak, ada lomba puisi, ada lomba pidato bahasa Arab, bahasa Inggris seperti itu ya. Terus juga kalau di SMA ada lomba bagaimana kita bisa storytelling seperti itu ya. Maksudnya menceritakan suasana kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Nah, harapannya anak-anak ikut semua berpartisipasi untuk menyemarakkan lomba tersebut. Nah, selanjutnya ya, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara ya. Indonesia suatu negara demokrasi ya, dari bangsa multikultural, multi etnis serta pluralis ya dalam kehidupan beragama. Maksudnya bangsa Indonesia ini memiliki jiwa demokrasi ya, demokrasi dalam kebangsaan, karena kita itu multikultural ya, bermacam-macam kultur ya, bermacam-macam suku seperti ya, multi etnis juga, bermacam-macam etnis ya, yang ada di Indonesia ini. Terus juga kita juga merupakan bangsa yang plural ya, plural itu maksudnya ya, beragam seperti itu ya. Ada yang agama Islam, ada yang
agama lain, Kristen, Hindu, ya, Protestan, terus juga ada suku, ya, suku Sumatera, Jawa, suku Sasak dan sebagainya. Nah, nilai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara yang selanjutnya adalah dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tujuan hidup bernegara yang termuat dalam nilai-nilai yang dapat diambil seperti keadilan sosial, kemakmuran, dan jaminan sosial. Nah, bagaimana hal-hal tersebut bisa kita dapatkan, ya, bisa kita dapatkan dari pemerintah tentunya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan atau kita akan menuntut jaminan tadi seperti jaminan sosial, kemakmuran, terus juga keamanan mungkin, ya. Nah, itu kita perlu melakukan kewajiban kita dulu sebagai warga negara, ya. Kewajibannya apa? Kewajibannya seperti taat peraturan, gitu ya. Terus juga membayar pajak, terus juga mengisi kemerdekaan dengan baik, seperti itu, ya. Terus juga misalkan mengharumkan nama bangsa dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita. Yang pertama itu dalam lingkungan keluarga, ya. Contohnya seperti gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, ya. Saling membantu, ada yang menyapu, ada yang ngepel, ada yang bantu masak, gitu ya, nyuci piring dan sebagainya. Itu kita laksanakan secara bersama, ya, dengan anggota keluarga kita. Terus juga saling menghormati dan menyayangi, ya, adik itu menghormati kakak, sedangkan kakak menghormati menyayangi adiknya, seperti itu, ya. Terus juga bapak ibu juga, ya, saling menyayangi dan menghormati. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tidak mengganggu anggota keluarga lain yang sedang beribadah. Jadi ketika kita melihat adik kita lagi sholat atau adik kita lagi tilawah, ya, itu tidak boleh kita ganggu, seperti itu, ya. Biarkan mereka selesaikan dulu, ya, ibadahnya, ya, sholatnya, terus juga tilawahnya dan sebagainya. Begitu juga dengan sikap kita dengan orang tua, gitu, ya. Ketika orang tua sedang beribadah, kita juga tidak boleh mengganggu, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya menjaga nama baik keluarga dengan berperilaku baik. Tentunya harapan setiap keluarga itu, ya, berharap bahwa anak-anaknya itu nanti merupakan anak-anak yang baik, ya, yang soleh dan soleha tentunya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga nama baik keluarga kita, ya, jangan sampai kita mencoreng nama baik keluarga kita. Nah, tentunya dengan kegiatan-kegiatan, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Nah, selanjutnya yaitu menjaga kerukunan dalam keluarga, ya, tentunya tadi saling menghormati, menghargai. Kita juga harus tidak memaksakan kehendak dan sebagainya, ya. Selanjutnya yaitu yang keenam, tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tadi kayak saling membagi jadwal, membagi tugas, ya, dalam tugas rumah, gitu, ya. Nah, itu harus saling tolong menolong. Selanjutnya dalam kehidupan dalam lingkungan sekolah, ya, seperti tidak memaksakan kehendak kepada teman, gitu, ya, tidak boleh egois kepada teman, terus juga menghargai karya teman, ya, terus juga mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru dan mengerjakan tugas yang diberikan bapak guru dan ibu guru, ya, terus juga menjaga ketenangan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau kita dalam masa pandemi ini tentunya, ya, anak-anak juga harus tenang, gitu, ya, dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Terus juga harus memperhatikan materi yang sudah diberikan oleh gurunya, seperti itu, ya. Juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya dalam lingkungan masyarakat, ya, contohnya, ya, perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat itu seperti
menghormati hak-hak anggota masyarakat, terus juga menghormati keputusan yang diambil dalam kegiatan musyawarah, ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, membiasakan tolong menolong dalam membersihkan lingkungan setempat, ya, menjaga ketenangan, ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai itu, ya, dalam kehidupan kita bermasyarakat. Selanjutnya yaitu dalam lingkungan bangsa dan bernegara, ya, seperti mengedepankan toleransi antar umat beragama, terus juga keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain, ya, terus juga mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Nah, itu merupakan nilai-nilai perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan bangsa dan negara. Tentunya nilai-nilai yang tadi yang sudah kita bahas tadi itu tentunya merupakan hanya sebagian kecil saja, ya, bentuk dari perwujudannya, tetapi kita bisa jumpai sendiri di kehidupan kita banyak lagi perwujudan nilai-nilai itu seperti, ya. Nah, mungkin apa yang bisa kita simpulkan dalam materi ini, ya, mungkin bagaimana nilai-nilai Pancasila itu, ya, nilai-nilai Pancasila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu, ya. Jangan sampai kita hanya hafal saja sila-sila Pancasila, tetapi kita tidak mampu, ya, kita tidak mampu untuk mengimplementasikan atau untuk mengaplikasikan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, harapannya teman-teman juga mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam kehidupannya sehari-hari, seperti, ya, di lingkungan keluarga, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, lingkungan bangsa dan negara, seperti itu, ya. Nah, kita harus mampu untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, ya. Baik, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan saja ditanyakan langsung, bisa melalui Google Classroom atau langsung melalui chattingan WhatsApp, ya. Nah, itu saja yang bisa kita bahas atau yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, ya, dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, mohon maaf kalau banyak kesalahan, kekeliruan, pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.